Dalam modern economy theory, sangat berbeda penggunaannya dengan pemahaman ekonomi yang saat ini difahami dan dijalankan dalam perekonomian kenegaraan yang banyak berlaku di beberapa negara. Misalnya, sebuah negara yang miskin sumber daya alamnya, seperti negara Swiss, maka mereka memerlukan deposit metal berharga sebagai cadangan devisa mereka. Dan apa saja itu cadangan devisanya? Apa aja country reserve-nya? Yaitu dolar, surat berharga, juga logam mulia seperti emas. Surat berharga, logam mulia, dan cadangan devisa atau foreign exchange reserve-nya itu adalah kunci kekuatan ekonomi sebuah negara. Kalau di negara kaya deposit SDA-nya atau sumber daya alamnya seperti Rusia, Amerika, maka berbeda cara pengelolaan ekonominya. Mereka, negara-negara yang memiliki SDA tadi, sumber daya alam, bisa jadi money creator berbasis aset mereka, berbasis cadangan minyak bumi mereka, cadangan gas mereka, semua bisa diterbitkan surat berharga dalam tanda petik. Sama seperti kita, Indonesia. Kita kalau Kementerian ESDM-nya kreatif, ya buatlah reserve issuer atau penerbit kekayaan negara berbasis minerba. Kita kan punya SKK Migas, Satuan Kerja Khusus untuk Migas. Itu adalah BUMNK sebenarnya. Paham kan? BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Seperti zamannya Pak Ibnu Sutowo dulu. Kalau lupa nanti saya jelaskan di chapter yang lain. Mengapa kita ke depan tidak buat SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus Minerba, atau bentuk lain dari Badan Usaha Milik Negara Khusus Minerba, mineral dan batu bara. Cara kerjanya adalah tugas pertama mereka adalah menghitung aset negara berbasis mineral batu bara tadi dan menerbitkan surat berharga. Nanti siapa yang beli surat berharganya? Ya negara Indonesia sendiri, Kementerian Keuangannya. Itu semua adalah untuk pondasi underlying money creation. Setelah Bappenas menciptakan proyek berlapis ini, sekali lagi kuncinya. Badan yang nanti akan berperan penting di atas Bappenas adalah Sesdalobang, Sekretaris Pengendalian dan Pengelolaan Pembangunan, langsung di bawah Presiden, semacam inspektur jenderalnya Presiden zaman Repelita dulu. Tujuannya apa itu semua? Sekali lagi, kita kan ingin bebas dari berhutang ala didikan IMF, betul kan? Maka ubah cara berpikir ekonominya, pakai modern economy theory, yaitu negara yang mempunyai sumber daya alam berbeda cara bekerjanya dengan mereka yang tidak punya sumber daya alam. Kita kok sekarang mikirnya bertindaknya seperti negara miskin, cari hutangan. Itu kuno. Kita kufur nikmat kalau kayak begitu. Sumber daya alam yang kita pakai dan bukan dieksploitisir ya, bukan digali, dijual, diproduksi, bukan. Asetnya itu didiamkan. Gunakan nanti buat anak cucu kita. Sekarang hanya dipakai untuk underlying money creator. Manfaatkan derivatnya, yaitu penggunaan uangnya menjaminkan deposit SDA tadi. Kalau sekarang kita mau punya devisa cepat selain SDA, yaitu dolar misalnya, undang semua negara di dunia ini yang tidak punya sumber daya alam yang besar seperti India, Cina, negara-negara Melanesia. Ada lebih kali 100 negara di dunia ini yang tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia. Kita terbitkan surat berharga berbasis mineral Indonesia tadi. Jangan sebut nilainya, sebut saja jumlahnya. Lalu katakan mereka akan membeli 5%-nya atau senilai 200 billion dolar. Bisa saja, ya kita kasih suratnya, dan surat itu sama mereka nanti diapakan. Secara praktek modern economy theory, itu untuk underlying money creation di negara mereka tersendiri. Terserah mereka mau cetak 10 kali lipat, 100 kali lipat, toh tidak akan diambil aset tersebut, di mana mungkin 100 tahun ke depan nilainya ya juga naik 100 kali. Kita sepakat, misalnya yang 20% aset nasional kita tadi, kita jual ke negara lain. Itu namanya sovereign wealth fund versi modern economy theory. Amerika itu pakai sistem ini. Buktinya mereka tidak pernah tuh sedot atau gali tambang mineral mereka, minyak mereka nggak pernah tuh. Paling-paling hanya 20% hanya untuk ekonomi mutar. Lalu misalnya lagi, apa yang Pak Karno lakukan di tahun 1955? Yaitu akan memanfaatkan mineral ini untuk kekuatan ekonomi. Yuk ulangi lagi. Namun sekarang caranya lebih elegan. Dunia tuh butuh Indonesia. Dunia sudah tidak butuh negara yang suka perang seperti Amerika. Negara juga tidak butuh negara Cina yang menjual utang ke negara lain. Jadi masa depan adalah era bergandengan tangan, era kolaborasi, dan Indonesia punya yang dibutuhkan untuk bergandengan tangan. Indonesia punya mineral berharga.